Halo saksi, bertemu lagi dengan pelaku utama. Full Story kali ini membahas kasus di mana dampak gangguan mental pada kasus kriminal. Dengan pelaku utama Carly Madison Gregg. Kasus Carly Madison Gregg, seorang gadis berusia 14 tahun asal Mississippi, telah mengguncang masyarakat Amerika dan menjadi sorotan besar di media massa. Carly didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat pertama setelah menembak mati ibunya, Ashley Smiley, dan melukai ayah tirinya, Heath Smiley, dalam insiden yang mengejutkan. Dalam kasus ini, beberapa aspek yang mengkhawatirkan muncul, termasuk keterlibatan obat resep seperti Lexapro, serta kondisi mental Carly yang dilaporkan mengalami gangguan bipolar. Hal ini akan membahas kronologi kejadian, proses hukum yang berlangsung, dan pentingnya mempertimbangkan kesehatan mental dalam pengambilan keputusan hukum terkait dengan masa hukuman dan lokasi penjara untuk Carly. Kejadian tragis ini bermula di rumah keluarga Smiley di Mississippi, di mana Carly diduga melakukan tindakan mengerikan yang mengakibatkan kematian ibunya. Kejadian tragis ini bermula di rumah keluarga Smiley di Mississippi, di mana Carly diduga melakukan tindakan mengerikan yang mengakibatkan kematian ibunya. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh pihak berwenang, Carly terlihat menembak ibunya di kamar tidur. Tak lama setelah kejadian tersebut, ketika ayah tirinya Heath Smiley pulang ke rumah, Carly kembali melakukan aksi brutal dengan menembaknya. Meskipun Heath berhasil selamat dari insiden tersebut, ia mengalami luka serius akibat tembakan. Namun yang lebih mengejutkan dari kasus ini adalah tindakan Carly setelah pembunuhan itu terjadi. Carly diinfokan mengundang seorang temannya untuk datang ke rumah mereka dan melihat jasad ibunya yang sudah tidak bernyawa. Ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait kondisi mental Carly saat kejadian, yang kemudian menjadi salah satu faktor kunci dalam proses hukum. Salah satu elemen yang memperumit kasus ini adalah dugaan menggunakan obat resep oleh Carly sebelum insiden tersebut terjadi. Carly dilaporkan mengkonsumsi Lexapro, sebuah obat antidepresan yang sering diresepkan untuk mengobati gangguan kecemasan dan depresi. Penggunaan Lexapro di kalangan remaja telah menjadi topik kontroversial karena potensi efek samping yang dapat mempengaruhi suasana hati, perilaku, dan pengambilan keputusan. Selain itu, pengacara Carly menyatakan bahwa kliennya menderita gangguan bipolar, sebuah kondisi mental serius yang dapat mempengaruhi stabilitas emosional dan perilaku seseorang. Gangguan bipolar ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim, termasuk episode depresi dan mania. Pada remaja, kondisi ini seringkali lebih sulit didiagnosis dan ditangani dengan tepat, terutama jika mereka juga mengkonsumsi obat-obatan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental mereka. Pengacara Carly telah meminta evaluasi kesehatan mental sebagai bagian dari proses hukum. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana gangguan mental Carly berperan dalam tindakannya dan apakah ia benar-benar menyadari konsekuensi dari perbuatannya saat melakukan tindakan tersebut. Carly Madison Gregg didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat pertama yang merupakan salah satu dakwaan paling serius dalam sistem hukum Amerika Serikat. Jika terbukti bersalah, Carly bisa menghadapi hukuman yang sangat berat, termasuk kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Namun mengingat usia Carly yang masih sangat muda dan adanya dugaan gangguan kesehatan mental, ada kemungkinan bahwa pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan hukuman yang tepat. Dalam sistem hukum Amerika, ada perbedaan signifikan antara pengadilan anak-anak dan pengadilan dewasa. Mengingat Carly baru berusia 14 tahun, ada kemungkinan besar bahwa pengacara pembela akan berusaha agar Carly diadili di pengadilan anak-anak yang umumnya lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman keras. Jika Carly diadili sebagai anak-anak, hukuman penjara yang dijatuhkan bisa lebih ringan dengan fokus pada perawatan dan rehabilitasi psikologis.
Namun di beberapa kasus pembunuhan berencana tingkat pertama, pengadilan anak-anak masih dapat memutuskan untuk mengadili terdakwa di pengadilan dewasa, terutama jika tindakan yang dilakukan dianggap sangat brutal dan disengaja. Jika Carly diadili sebagai orang dewasa, ia bisa ditempatkan di penjara dewasa dengan hukuman yang jauh lebih berat dan lingkungan yang lebih keras. Jika Carly dijatuhi hukuman penjara, pertanyaan penting berikutnya adalah di mana dia akan menjalani masa hukumannya. Penjara di Amerika Serikat terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk penjara anak-anak dan penjara dewasa. Mengingat usia Carly, kemungkinan besar ia akan ditempatkan di fasilitas penjara anak-anak jika dia diadili sebagai remaja. Penjara anak-anak dirancang untuk menangani remaja yang terlibat dalam tindakan kejahatan serius. Fokus utama dari fasilitas ini adalah rehabilitasi dengan menyediakan layanan konseling, pendidikan, dan perawatan kesehatan mental yang dibutuhkan oleh para narapidana muda. Penekanan pada rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu remaja seperti Carly agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik dan mengurangi resiko pengulangan kejahatan di masa depan. Namun, jika pengadilan memutuskan bahwa Carly harus diadili sebagai orang dewasa, ia mungkin akan ditempatkan di fasilitas penjara dewasa. Ini akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar, mengingat penjara dewasa seringkali memiliki lingkungan yang lebih keras dengan sedikit fokus pada rehabilitasi. Selain itu, narapidana muda yang ditempatkan di penjara dewasa seringkali beresiko mengalami tekanan mental yang lebih besar dan mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan mental yang mereka butuhkan. Kasus Carly Madison Gregg membuka perdebatan tentang bagaimana sistem peradilan menangani remaja yang melakukan tindak kejahatan serius, terutama ketika ada faktor kesehatan mental yang terlibat. Di satu sisi, pembunuhan berencana adalah tindakan yang sangat serius dan memerlukan hukuman yang sesuai. Namun di sisi lain, usia muda Carly dan kondisi mentalnya yang dilaporkan tidak stabil menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dan etika dalam menghukum remaja. Apakah Carly sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakannya? Apakah penggunaan obat resep seperti Lexapro mempengaruhi perilakunya? Bagaimana gangguan bipolar yang dialaminya mempengaruhi kemampuannya untuk membuat keputusan yang rasional? Ini semua adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem hukum dalam menentukan hukuman yang adil bagi Carly. Terhadap kasus ini adalah pentingnya keseimbangan antara keadilan dan rehabilitasi. Carly memang melakukan tindakan yang sangat mengerikan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan melukai orang lain. Namun, mengingat usianya yang masih sangat muda dan kondisi mentalnya, Nuh berpendapat bahwa fokus utama dalam kasus ini haruslah pada rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Sebagai seorang remaja yang mungkin masih dalam tahap perkembangan emosional dan mental, Carly berhak mendapatkan kesempatan untuk menjalani evaluasi kesehatan mental yang menyeluruh dan menerima perawatan yang tepat. Jika evaluasi tersebut menunjukkan bahwa gangguan mentalnya berperan besar dalam tindakannya, maka pengadilan harus mempertimbangkan rehabilitasi jangka panjang sebagai solusi yang lebih manusiawi daripada penahanan jangka panjang di penjara dewasa. Selain itu, penting bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan dampak dari penggunaan obat resep seperti Lexapro terhadap kondisi mental dan perilaku remaja. Lexapro, seperti banyak obat antidepresan lainnya, memiliki potensi efek samping yang serius, termasuk peningkatan resiko perilaku agresif atau impulsif, terutama pada remaja yang sudah rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Kasus Carly Madison Gregg adalah contoh kompleks dari bagaimana sistem peradilan harus menghadapi remaja yang terlibat dalam tindakan kejahatan serius, terutama ketika ada faktor kesehatan mental yang terlibat. Meskipun Carly didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat pertama, pengadilan harus mempertimbangkan usia muda, kondisi mental, dan penggunaan obat resep dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional. Terlepas dari hasil akhirnya, penting bagi masyarakat untuk belajar dari kasus ini dan menekankan pentingnya kesehatan mental dalam proses hukum, terutama ketika melibatkan remaja. Terima kasih sudah menjadi saksi pelaku utama. Tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe atau follow agar tidak ketinggalan menjadi saksi pelaku utama lainnya. Ingat,
jauhi kejahatan dan selalu pilih jalan yang benar.